Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Spanyol atas Jerman yang sekaligus menghentikan langkah tim tuan rumah di kuarter final Euro 2024. Banyak yang bilang pertemuan antara kedua tim ini seperti final kebagian karena baik Spanyol ataupun Jerman merupakan tim yang sama-sama diunggulkan untuk jadi juara. Dan hingga kuarter final, baik Jerman maupun Spanyol permainannya lebih konsisten dan meyakinkan daripada unggulan-unggulan lain. Benar saja, laga antara Spanyol versus Jerman ini menyajikan permainan dengan intensitas tinggi yang sangat sengit dan alot. Dilihat dari statistik, tidak jauh berbeda di antara kedua tim. Possession hampir seimbang dan sama-sama menciptakan banyak peluang. Saling jual beli serangan pun terjadi dilihat dari grafik momentum yang tidak dikuasai satu tim saja. Kebuntuan baru pecah di babak kedua melalui kombinasi Lamine Yamal dan Dani Olmo. Laga pun harus dilanjutkan hingga extra time setelah Jerman berhasil memperpanjang nafasnya melalui gol Florian Wirtz di menit 89. Pada masa extra time, Jerman gak berhasil memanfaatkan momentum dan malah kebobolan di menit 118 melalui Mikel Merino yang memastikan kemenangan Spanyol. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Spanyol bersama pelatih Luis de la Fuente turun dengan formasi 4-3-3. Di belakang, Laporte bersama Lenormand di pos center back. Keduanya diapit oleh Cucurella dan Carvajal di pos fullback. Lini tengah La Furia Roja diisi oleh Rodri, Fabian Ruiz dan Pedri yang cedera di menit 8 sehingga digantikan oleh Dani Olmo yang jadi man of the match di laga ini. Di depan, Alvaro Morata disupport oleh dua winger muda, Lamine Yamal serta Nico Williams. Sementara itu tim tuan rumah Jerman turun dengan formasi 4-2-3-1. Di depan, Kai Havertz sebagai false nine yang ditopang oleh Musiala dan Leroy Sané sebagai inverted winger serta Gundogan sebagai gelandang serang. Pos double pivot menjadi milik Toni Kroos dan Emre Can. Lini belakang diisi oleh Kimmich, Rudiger, Tah dan David Raum. Kedua tim sama-sama menerapkan build up konstruktif dan juga sama-sama menerapkan high press untuk saling menghambat bangun serangan satu sama lain. Spanyol build up dengan kiper yang berdiri di antara dua center back. Fullbacknya melebar dan dua gelandang di depan area kotak penalti. Jerman merespon dengan dua gelandangnya yang melakukan man-to-man marking terhadap Rodri dan Fabian Ruiz. Di sampingnya ada Havertz dan Leroy Sané yang bersiap untuk menekan center back. Dan di sisi kanan terlihat Kimmich yang step up untuk menekan Cucurella. Saat kiper Spanyol melakukan umpan pendek ke center back, pressure Jerman akan langsung menekan secara kolektif. Mulai dari Sané dan Havertz yang menekan center back, dua gelandang yang terus menjaga Fabian dan Rodri di tengah, serta Kimmich yang langsung naik mempersempit ruang Cucurella. Di belakang, terlihat Rudiger yang merespon pergerakan Kimmich dengan bergeser untuk menjaga Nico Williams di sisi kanan pertahanan Jerman. Hal yang sama juga dilakukan ketika Spanyol mencoba progresi ke tengah. Saat Fabian Ruiz dan Rodri turun ke area rendah, menarik Gundo serta Emre Can, di ruang antar lini masih ada Toni Kroos yang melakukan closing down kepada gelandang serang Spanyol. Di awal laga, Kroos melakukan hadangan yang cukup keras kepada Pedri, yang membuat pemain Barcelona itu terkapar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, sehingga di menit ke-8 ia digantikan oleh Dani Olmo. Meski sama-sama menerapkan high pressing, namun ada perbedaan dari mekanisme high press yang digunakan oleh Spanyol. Tak seperti Jerman yang fullbacknya naik untuk ngepress di depan, fullback Spanyol akan stay di posisinya. Tugas untuk menekan fullback Jerman di area kelebaran dijalankan oleh winger Spanyol, Nico Williams. Ketika Jerman build up, Nico Williams start dari area tengah dan baru akan melebar saat mengumpan ke Kimmich yang sering dijadikan outlet progresi. Di momen ini, pergantian tugas marking terjadi. Salah satu dari Fabian Ruiz dan Rodri akan bergantian menjaga Emre Can yang bergerak melebar untuk menerima progresi lanjutan dari Kimmich. Spanyol juga menerapkan pressing trap saat Jerman melakukan progresi ke tengah. High press kedua tim di laga ini sama-sama intens, terlihat dari angka PBDA yang tidak lebih dari 10.
Bandingkan dengan PPDA di laga Portugal versus Prancis yang mencapai 11,9, bahkan 22,1. Angka PPDA ini bisa menjadi salah satu indikator bagaimana intensitas pressing di suatu laga. Semakin sedikit nilainya, semakin intens juga pressing yang dilakukan. Meski begitu, kedua tim perlahan bisa menemukan solusi untuk melakukan bangun serangan. Jerman menggunakan Gundogan yang akan bergerak lebih ke dalam dan melebar untuk menjalankan peran sebagai konektor, menghubungkan build up dari belakang ke depan. Sementara itu, Spanyol memanfaatkan dua gelandangnya. Saat sirkulasi, Rodri akan bergerak melebar untuk menarik pemain lawan yang menjaganya, sekaligus membuka ruang bagi Fabian Ruiz yang dijadikan outlet progresi dan konektor di tengah. Selain itu, Spanyol juga kerap melakukan progresi dengan kemampuan ball carrying yang dimiliki oleh Laporte. Bek yang saat ini bermain di Al Nassr ini menjadi pemain yang paling banyak melakukan progresi via dribble bagi Spanyol. Di laga ini, anak asuh De La Fuente berhasil membatasi pergerakan Gundogan dan Musiala di ruang antar lini. Dengan hal ini, Jerman pun banyak melakukan serangan melalui dua fullback-nya di sisi sayap. Ada David Raum di kiri dan Joshua Kimmich di kanan yang sering melakukan overlap, menyisir area kelebaran dan melepaskan crossing ataupun cutback ke kotak penalti. Di kubu Spanyol, selain di fase bangun serangan, Rodri dan Fabian Ruiz juga berperan penting di fase menyerang dengan perannya sebagai playmaker di lini tengah. Di depan, Spanyol kerap melakukan serangan di sisi kiri melalui kombinasi Nico Williams dan Cucurella. Satu hal yang terlihat, saat bertahan dan transisi negatif, Jerman seringkali menyisakan ruang yang cukup lebar di depan backline-nya. Lini tengah sebagai filter pertama kerap mudah dilewati oleh Spanyol. Dari area depan backline ini, Spanyol banyak melepaskan tembakan. Buntu di babak pertama, kedua pelatih langsung melakukan perubahan di awal babak kedua. Luis De La Fuente menarik center back Lenormand yang sudah di kartu kuning, digantikan oleh Nacho. Sementara itu, Nagelsmann langsung melakukan dua pergantian pemain. Andrich dan Florian Wirtz masuk gantikan Emre Can dan Leroy Sané yang kurang perform di babak pertama. Dan gol pembuka di laga ini tercipta pada menit ke-51. Problem Jerman di fase bertahan kembali terekspos. Terlihat gelandangnya yang out of possession dan diikat oleh tiga gelandang Spanyol. Morata pun turun ke lini kedua untuk menerima umpan progresi di ruang kosong. Ia bisa balik badan dan langsung mengirimkan trupas kepada Yamal. 1 versus 1 dengan Raum, Yamal berhasil melepaskan asis kepada Olmo yang bergerak dari lini kedua. Terlihat Kroos dan Andrich yang diikat oleh Morata dan Fabian Ruiz. Umpan cutback sepakan mendatar Olmo gagal dihalau oleh Neuer. Kebobolan, Jerman merespon dengan memasukkan penyerang murni, Niklas Füllkrug. Dengan masuknya striker Dortmund ini, Jerman jadi punya dua pemain yang bisa dijadikan target di depan, yaitu Füllkrug dan Havertz yang sama-sama punya keunggulan duel bola atas. Area Cucurella yang kerap dijadikan sasaran untuk diekspos oleh penyerang-penyerang Jerman. Füllkrug sempat nyaris samakan kedudukan. Berawal dari Wirtz yang berhasil mendahului Cucurella dan melepaskan cutback ke kotak penalti. Sayang sepakan Füllkrug masih membentur tiang. Di pertengahan babak kedua, nampak Luis De La Fuente yang menerapkan plan lebih bertahan dengan memasukkan pemain-pemain yang bisa membantunya, seperti Mikel Merino dan menarik penyerang-penyerangnya. Namun Jerman menolak menyerah. 2 menit jelang laga berakhir, mereka berhasil samakan kedudukan. Berawal dari kejelian Kroos yang melakukan switch ke Mittelstadt yang kosong di sisi kiri. Fullback Stuttgart itu melepaskan crossing ke tiang jauh. Terlihat crossingnya yang melambung tinggi sehingga tidak bisa dipotong oleh kiper Spanyol. Di area tiang jauh, Kimmich memenangkan duel dan pantulkan bola ke tengah yang langsung di first time oleh Florian Wirtz. Dengan gol penyama kedudukan, seharusnya momentum ada di Jerman. Terlebih, Spanyol sudah menarik pemain-pemain andalannya di lini depan. Namun di masa extra time, Spanyol tetap melakukan high pressing untuk meredam momentum Jerman.
Di babak tambahan ini, kontroversi sempat terjadi, di mana sepakan Musiala mengenai tangan dari Cucurella di kotak penalti. Namun wasit Anthony Taylor tidak menganggap hal tersebut sebuah pelanggaran karena kondisi tangan Cucurella yang mengarah ke bawah dan tidak membuat badannya dalam kondisi tidak besar natural atau unnaturally bigger. Tak berhenti di situ, drama terjadi di menit-menit akhir extra time. Spanyol berhasil cetak gol kemenangan melalui sundulan Mikel Merino. Berawal dari switch play yang dilakukan oleh Carvajal, Cucurella dan Olmo bebas lantaran Jerman yang bertahan kompak di satu sisi. Olmo pun melepaskan crossing yang disambut oleh Mikel Merino di belakang Rudiger. Tuan rumah tersingkir. Spanyol melaju ke semifinal menantang Prancis yang berhasil menang atas Portugal melalui adu penalti. Ini adalah salah satu pertandingan menarik di Euro 2024 kali ini, di mana tim-tim besarnya bermain terbuka.